Selamat masuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, silakan duduk. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Niki dari kelas 12 IPS. Mbak Niki ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Beneran baik? Ya, gitu deh Bu sebenarnya. Habis pelajaran apa ini tadi sebelum kesini? Tadi itu ada mata pelajaran minat, jadi biologi. Oh, Mbak Niki suka sama pelajarannya? Kok saya sih nggak suka? Kenapa? Karena saya nggak suka IPA. Oh, suka IPS. Iya, suka IPS. Mbak Niki kesini inisiatif sendiri atau ada yang merekomendasikan? Kalau saya tuh diarahin sama temen sih Bu, kayak kalau kamu punya masalah mending ke BK aja dulu daripada kamu mendem, mungkin guru BK-nya bisa bantu. Oh, sebelumnya Mbak Niki udah pernah kesini? Belum, punya pertama kali. Oh, pertama kali. Lalu Mbak Niki udah pernah ini enggak konseling? Belum. Kalau gitu sebelum kita melakukan proses konseling, mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya apa itu proses konseling. Jadi intinya di dalam proses konseling itu nanti saya guru BK itu sebagai konselor dan Mbak Niki itu sebagai konseling. Nanti saya akan mendorong Mbak Niki untuk menyadari masalah yang Mbak Niki alami dan juga sedikit membantu untuk menyelesaikan permasalahannya Mbak Niki kayak gitu ya. Jadi proses konseling ini nanti Mbak Niki bisanya sampai jam berapa, kira-kira berapa menit mungkin? Kok saya sih mulai ini kosong, soalnya tadi di WA kalau mata pelajaran berikutnya kosong. Kalau gitu kita sepakati sekitar 30 menit mungkin Mbak Niki bisa? Oke, kalau gitu kita mulai. Selama 30 menit ke depan saya akan mencoba untuk membantu Mbak Niki menemukan solusi atas masalahnya Mbak Niki gitu ya. Sebelumnya mungkin ada perasaan-perasaan atau pemikiran yang mengganggu yang akhir-akhir ini dirasakan Mbak Niki? Kalau yang ini saya lebih ke kayak bingung campur sedih sih Bu, kayak mau sedih tapi juga bingung, mau bingung tapi juga sedih, jadi kayak campur-campur gitu. Sedih sama bingung Iya. gitu ya. Kira-kira apa yang membuat Mbak Niki berada di fase sedih atau bingung itu tadi? Jadi tuh saya tuh punya kayak teman di lain SMA, jadi kita tuh udah temenan dari SMP, udah dari awal SMP. Terus saya tuh ngerasa kalau ketinggalan gitu Bu sama dia udah jadi orang, dia udah ikut kayak lomba-lomba, terus udah jadi macam-macam duta gitu. Tapi saya ngerasa kayak saya tuh cuma jadi yang melihat aja, nggak bisa kayak melewati ya, nggak bisa kayak berada di posisinya gitu. Saya kayak sebenarnya aku ini jadi apa sih, apa emang aku ini nggak bisa apa-apa gitu. Oke, jadi Mbak Niki ini intinya masalahnya adalah merasa rendah diri gitu ya, untuk karena lihat teman-teman yang udah mungkin prestasinya lebih melebihi Mbak Niki kayak gitu. Jadi bisa kita tetapin dulu untuk tujuannya, ya ini adalah membantu Mbak Niki itu tadi untuk lebih merasa percaya diri gitu aja ya, dan bisa menerima kelebihan dan juga kekurangan dirinya Mbak Niki. Mungkin Mbak Niki juga bisa ceritain kira-kira apakah selama ini Mbak Niki itu juga mengikuti kegiatan-kegiatan seperti teman-temannya Mbak Niki kayak gitu? Kalau saya juga ikut Bu, kebetulan tuh kita sering lomba bareng, tapi itu saya lebih sering kalahnya ketimbang menangnya sama dia itu. Terus ya awalnya saya nerima aja, tapi makin lama tuh saya makin mikir kayak kok rasa ketinggalan banget, meskipun akhirnya jadi bikin saya tuh udahlah nggak usah ikut lomba lagi, meskipun saya kadang masih ikut lomba tapi lebih mungkin skupnya lebih kecil, nggak yang terlalu besar, masih lingkup sekolah aja. Tapi kalau
karena lombanya udah terlalu besar terus dia ikut tuh saya lebih milih buat kayak nggak dulu deh, takutnya kalau dia menang kayaknya sedih. Oh, kira-kira Mbak Niki ini sukanya ikut lomba apa sih? Kalau saya akhir ini suka ikut lomba itu, lomba kayak poster desain gitu. Oh, kayak gitu. Nah, temennya Mbak Niki ini tuh teman dekat atau ya kayak teman sekelas gitu? Deket sih Bu, awalnya dari awal SMP terus kenal sekelas terus jadi kita deket banget tuh, ya sahabat lah. Selain lomba poster mungkin Mbak Niki apa ikut lomba yang lain? Kalau lomba yang lain sih enggak sih Bu, saya pernah dulu ikut duta, tapi saya diikutkan bareng juga sama dia meskipun beda SMA, tapi ya lagi-lagi saya tuh cuma jadi yang bagian lihatnya aja, dia udah masuk babak lain, tapi sayanya masih ketinggalan, saya gagal gitu. Tapi menurut saya Mbak Niki sejauh ini, karena Mbak Niki udah mau mencoba, udah berani, menurut saya sih Mbak Niki udah hebat ya. Karena nggak semua orang itu bisa seberani Mbak Niki gitu loh. Mungkin ada beberapa orang juga pingin banget ikut duta, ikut lomba, tapi mereka itu ujung-ujungnya nggak berani. Jadi mereka tuh nggak punya keberanian atas dirinya sendiri. Jadi Mbak Niki mungkin nggak perlu merasa yang rendah diri, tapi meskipun itu sulit ya, punya keyakinan yang kayak gitu, tapi sejauh ini Mbak Niki udah hebat sih. Terus kalau misalnya Mbak Niki kayak lagi merasa down atau merasa kayak sedih karena gagal lomba itu, apa yang Mbak Niki lakuin? Mungkin bercerita sama temen atau mungkin yang lain? Kalau saya lebih suka kayak ditulis aja sih Bu, kayak di buku kayak diary, daripada kita sama temen nanti mungkin dia nggak amanah disebarin. Mungkin saya lebih ke healing, self healing, jadi saya nulis di jurnal, atau mungkin saya tuh nonaktifkan sosmed sebentar, terus pergi jalan-jalan sendiri gitu, kayak membatasi dengan orang luar dulu. Oke, jadi Mbak Niki itu suka nulis jurnal kayak gitu ya buat ngungkapin perasaannya. Nah misalnya kalau suatu hari itu perasaan ada dirinya Mbak Niki, masalah-masalah yang bikin Mbak Niki sedih itu hilang. Kira-kira Mbak Niki itu mau solusi yang Mbak Niki terapkan untuk menghilangkan rasa sedih itu kayak gimana? Kalau saya, kalau misalkan rasa sedih itu benar-benar hilang, saya langsung kayak semangat sih Bu, kayak saya nggak bakal menyanyiakan kesempatan ini untuk ikut hal yang baru daripada saya terus sedih. Ketika saya mendapatkan kesempatan untuk lebih baik, kenapa enggak. Jadi saya mulai, mungkin kalau udah terbebas dari rasa sedih itu, saya akan harus cepat bangkit untuk ikut lomba atau ikut aktivitas kolektif yang lain gitu sih. Oke, Mbak Niki bilang kalau misalnya rasa sedih itu tadi hilang, Mbak Niki mau mencoba buat bangkit gitu ya. Nah, kira-kira nih, kalau misalnya Mbak Niki udah bangkit gitu ya, apa dampak yang mengikuti? Misalnya mungkin dari respon orang lain, ataupun respon dari orang tua, atau respon dari orang-orang terdekat. Kira-kira melihat Mbak Niki bangkit itu, menurut Mbak Niki apa respon mereka? Kalau mereka pasti seneng ya Bu, apalagi mungkin saya tuh kan sering sedihnya tuh kan di rumah, jadi mungkin orang tua juga mungkin ikut sedih juga lihat saya sering di kamar, dan mungkin dengan perubahan ini mereka juga lebih semangat lagi, bahkan mungkin bisa merekomendasikan kayak, oh kamu ikut lomba ini, nah ini bagus gini 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 gitu. Mereka juga ikut semangat juga karena saya semangat. Oke, itu pemikirannya sangat bagus banget Mbak Niki. Uh, jadi Mbak Niki kira-kira udah ada gambaran belum nih? Kira-kira gimana untuk ngubah rasa sedihnya Mbak Niki itu tadi biar Mbak Niki bisa bangkit? Kalau selama ini saya lebih ke kayak bikin statement kayak, ya udahlah semua orang itu punya caranya masing-masing, kita tuh nggak harus balapan sama orang lain, kita nggak balapan sama orang lain, semua orang punya tangganya masing-masing, kita nggak boleh nyamain diri sendiri sama orang lain. Itu sih Bu yang selama ini akhirnya pelan-pelan saya terapin, meskipun itu kadang masih ke distract. Bagus. Nah kalau misalnya nih di tengah jalan itu Mbak Niki punya hambatan saat mengimplementasikan pemikiran atau statement yang sudah Mbak Niki sebutkan itu tadi, kira-kira
ada nggak solusi cadangan buat Mbak Niki terapin gitu? Oke, kalau saya tuh lebih kayak gini Bu, saya akan ingat-ingat lagi gimana saya mulai. Mungkin di tengah jam nggak apa-apa istirahat sebentar, tapi saya harus ingat lagi tujuan saya itu sebenarnya apa. Masa udah sejauh ini mau berhenti gitu sih saya mikirnya. Daripada kita berhenti, mending kita lanjutin pelan-pelan. Iya, bagus sekali ya. Saya juga mungkin akan berpikir yang sama seperti yang Mbak Niki pikirkan sih. Lalu selanjutnya dari dari masalahnya Mbak Niki ini kira-kira apakah Mbak Niki itu bisa mengukur dari skala 1 sampai 10, kira-kira Mbak Niki itu bisa berubahnya itu di skala yang mana? Kalau saya berharapnya langsung 10 sih Bu. Amin. Semoga bisa ya sampai 10, dan itu harus bisa sih. Mungkin Mbak Niki masih ada yang ingin disampaikan lagi atau masih ada yang kurang lega gitu? Kalau sejauh ini udah lumayan lega sih, saya jadi kebuka juga pikirannya setelah konseling ini, bahwa nggak semua orang itu punya jalan masing-masing. Alhamdulillah gitu. Karena waktu kita juga kayaknya udah mau mepet ya ini, karena mungkin juga di pertemuan satu ini masih belum cukup untuk memantau perkembangannya Mbak Niki. Jadi saya akan menjadwalkan kembali pertemuan kita. Kira-kira Mbak Niki bisanya kapan? Kayak hari ini aja boleh. Oke, kalau gitu nanti saya akan minta WA-nya Mbak Niki. Nanti saya kabari lewat WA. Dan nanti saya kabari gimana untuk kelanjutan pertemuan 2-nya gitu ya. Sejauh ini Mbak Niki beneran udah merasa lega atau belum nih? Udah beneran merasa. Oke, kalau gitu sebelum saya tutup, saya simpulkan dulu ya proses konseling hari ini. Mulai dari awal, masalahnya Mbak Niki itu adalah pada intinya Mbak Niki itu merasa rendah diri karena teman-temannya Mbak Niki udah pada berprestasi, sementara Mbak Niki itu ikut lomba itu juga masih belum bisa mendapatkan gelar juara kayak gitu ya. Tapi akhirnya Mbak Niki itu udah menyadari bahwa masih ada peluang-peluang lain mungkin yang akan bikin Mbak Niki itu seperti kayak teman-temannya Mbak Niki gitu. Udah sih sejauh ini bisa kita tutup. Mbak Niki boleh silakan kembali ke aktivitasnya, dan juga atau kalau mau di sini juga nggak apa-apa, kita cerita-cerita lagi. Silakan Mbak Niki. Jadi saya boleh pamit ya Bu? Iya, silakan. Terima kasih ya Bu. Iya, silakan. Sampai jumpa ya di minggu selanjutnya. Terima kasih Bu.